Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kita lakukan lagi eksperimen sesuai petunjuk saudara kita yang berandal kebun. Kita tambahkan nutrisi biar lebih jos. Salam sukses D3 Mitra Tani Organik Sulawesi. Salam santun buat saudaraku yang dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sedulurku dengan channel saya The Berandal Kebun. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi tentang jakaba. Ada yang bertanya, Mas, POC ditumbuhi jamur jakaba apakah bahaya? Karena nutrisinya akan diserap oleh jamur jakaba. Ini pertanyaan yang menarik, sedulur. Jadi kita akan bahas di sini dan cara memanen jakaba, apakah airnya, apakah jamurnya. Yang pertama-tama kita akan bahas tentang POC yang ditumbuhi jamur jakaba. Oke dulur, di depan dulur tani ini ada pembuatan jakaba. Kita akan buka. Oke. Nah ini dulur, sudah kelihatan. Nah bisa disaksikan di depan sedulur tani ini muncul jamur jakaba. Ini berbahan ada buah-buahan dari buah durian, kulit durian, biji durian. Nah, bisa disaksikan ini. Coba kita cek lagi. Ini dulur. Wow. Wow. Nih. Tebel-tebel dulur. Nih. Inilah jamur jakaba. Pada dasarnya sering saya bilang kemarin ya dulur, jamur jakaba juga seperti tanaman. Jadi dia butuh asupan nutrisi agar dia bisa survive, bisa berkembang. Nah, di sini dia membantu mendekomposisi bahan-bahan organik seperti ini. Ada daun-daunan, ada buah-buahan, dan bermacam-macam bahan organik. Di beberapa video yang lalu, dulur, di video yang ini sudah saya buka ya tentang nutrisi pada jamur jakaba dan air jakaba itu sendiri. Jadi nanti akan saya sertakan videonya di layar akhir video agar sedulur-sedulur tani bisa lebih paham lagi tentang jamur jakaba. Nah, ini akan saya buka lagi. Jamur jakaba juga makhluk hidup yang membutuhkan nutrisi agar dia juga bisa hidup. Tentu ada pertanyaan lagi di benak sedulur tani. Kalau begitu jamur jakaba apa bang? Seperti yang sering disampaikan sang penemu, jamur jakaba adalah jamur keberuntungan abadi.
Jadi di sini kalau POC yang kita buat secara aerob ataupun anaerob fakultatif ditumbuhi yang namanya jamur jakaba, kita diuntungkan dari sini. Karena pH-nya dari air jakaba sendiri itu netral. Ini akan menguntungkan kalau kita aplikasi pada tanah yang asam, akan membantu menaikkan dari pH tanah itu sendiri. Tentunya dengan aplikasi secara rutin. Jadi tidak seperti kita minum obat, sekarang aplikasi besok kelihatan, tidak. Harus aplikasi secara kontinu. Nah, untuk itu kita akan cek benarkah yang dikatakan admin kalau ditumbuhi jamur jakaba atau jakaba bisa tumbuh itu pada pH netral. Nah, di depan sedulur tani kita sudah siapkan alat untuk mengecek pH airnya. Nah, oke, kita akan cek pH airnya. Ini pada angka 6,24. Jadi bisa dikatakan benar yang dikatakan admin kalau jamur jakaba itu tumbuh pada pH netral dan pH yang toleran. Karena seperti tanaman, dia juga butuh pH yang toleran ataupun pH yang netral. Nah, untuk menjawab lagi pertanyaan yang kedua, Bang, cara panennya bagaimana? Apakah airnya ataupun jamurnya saja? Kalau untuk mau dijadikan biang, bisa dipanen beserta jamurnya. Jamurnya nanti dijemur. Nah, karena nutrisi dari jamur jakaba dan air jakaba itu hampir sama atau bisa dikatakan sama, maka langkah terbaik saat kita panen itu adalah beserta jamurnya. Dalam artian kita biarkan jamur jakaba ini luruh dengan air jakaba ini, agar nanti untuk ppm-nya itu tinggi. Nah, kita akan cek dulur berapa ppm dari air ini sebelum jamur jakaba ikut luruh. Nanti di video-video mendatang akan kita coba share lagi setelah jamur jakaba luruh. Kita akan cek berapa ppm-nya. ppm-nya di angka 2049. Ini pun kalau kocor dulur dan spray murni pun berani, karena ada di pH netral dan ppm sekitar 2000 segini, itu cocok untuk fase pembuahan. Jadi aman kalau kita aplikasi seperti ini, kecuali kita aplikasi POC seperti ini, nanti itu melebihi dari ppm yang dianjurkan, contoh 5000, 6000 seperti itu.
Nah, di samping sedulur ini juga ada uji coba tentang jamur jakaba. Ini ada dari bahan kalsium dari cangkang telur yang sudah saya haluskan. Saya hajar dengan karbit. pH-nya dulu tinggi. Nah, di sini kita akan cek lagi setelah ditambahi dengan kulit durian, apakah jakaba juga bisa tumbuh dan berapa nilai ppm-nya. Nah, oke, dulur, kita perlihatkan. Nah, oke, di sini alhamdulillah dulur, keluar jamur jakaba. Ini walaupun baru kelihatan kecil sekali. Nih, kita akan coba perlihatkan. Nah, ini kelihatan dulur. Akan coba kita ambil. Ini masih nempel kelihatan ya. Nah, di sini dulur kelihatan. Nih, kelihatan ya. Jamur jakabanya baru sauprit ini dulur. Baru sejempol tangan. Kita akan kembalikan lagi agar berkembang, dan kita akan coba cek berapa nilai pH dan ppm-nya. pH-nya di sini pH-nya 6,2. Dan berapa ppm-nya? Kita akan coba cek ppm-nya. Ini lumayan tinggi dulur. Di angka 6.700-an. Di 6.700 jamur jakaba masih hidup. Ini kejutan. Di luar ekspektasi saya ini dulur. Jamur jakaba bisa hidup di ppm segini. Ini kekuatannya luar biasa nih jamur jakaba ini dulur. Nah, kita akan coba biarkan sampai batas mana jakaba nanti juga akan mengurai dari bahan-bahan organik ini, membantu memakan dari kulit-kulit durian yang akan nanti setelah dia habis masa pertumbuhannya, dia akan hancur dan melepaskan lagi nutrisi yang ada pada jamur jakaba. Untuk dulur-dulur tani, bila masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, bila taufik wal hidayah, wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari bumi Lampung, Tanggamus. Sukses selalu untuk sedulur-sedulur tani berandal kebun.